Bayangkan sebuah negeri yang baru saja keluar dari Perang Besar, Inggris, tahun 1945, kota-kota rusak, ekonomi lumpuh, namun di tengah keterbatasan itu, lahirlah sebuah ide sederhana, mobil yang bisa pergi kemana saja. Bukan mobil mewah, bukan mobil balap, melainkan kendaraan pekerja keras, yang sanggup melintasi lumpur, bebatuan, ladang, dan medan yang bahkan kuda pun ragu melangkah. Dan dari ide sederhana inilah, Land Rover lahir. Cerita ini dimulai dari dua bersaudara, Maurice Wilks dan Spencer Wilks, petinggi di Rover Company. Saat itu, Rover adalah produsen sedan elegan, namun pasca Perang Dunia II, pasar mobil mewah nyaris mati. Maurice Wilks, yang tinggal di sebuah pertanian, sering menggunakan Jeep Willys peninggalan tentara Amerika. Masalahnya, suku cadang sulit, perawatannya mahal. Lalu muncul pertanyaan sederhana, kenapa Inggris tidak membuat kendaraan serbaguna sendiri? Di pasir pantai Wales, Maurice menggambar sketsa di tanah. Sketsa itu kelak menjadi Land Rover pertama. Ciri-cirinya revolusioner. Bodi aluminium karena baja langka. Sistem 4x4, permanen, desain kotak, fungsional, tanpa kemewahan. Tahun 1948 di Amsterdam Motor Show, dunia melihatnya untuk pertama kali Land Rover Seri C. Tak ada yang menyangka kendaraan pertanian ini akan menjelajah dunia. Land Rover segera menjadi kendaraan andalan petani, tentara, penjelajah, dokter di pedalaman Afrika, ekspedisi gurun dan hutan. Slogannya tidak resmi, tapi terbukti. Go anywhere, do anything, di Afrika, Asia, hingga Australia. Land Rover adalah satu-satunya kendaraan yang bisa diandalkan. Bahkan, 90% kendaraan ekspor Inggris di beberapa wilayah adalah Land Rover. Ia bukan sekadar mobil, ia adalah alat bertahan hidup. Tahun 1953, sebuah pesanan khusus datang. Bukan dari miliarder, bukan dari selebriti, melainkan dari kerajaan Inggris. British Royal Family memilih Land Rover sebagai kendaraan resmi dalam tur kerajaan. Ratu Elizabeth II dikenal sangat menyukai Land Rover. Ia mengendarainya sendiri, bukan duduk sebagai penumpang. Land Rover digunakan untuk inspeksi militer, acara kenegaraan, kunjungan ke pedesaan. Bahkan hingga akhir hayatnya, Land Rover tetap menjadi bagian dari kehidupan kerajaan. Sejak saat itu, status Land Rover berubah dari kendaraan rakyat menjadi simbol negara. Land Rover Defender lahir sebagai penerus series, keras, kotak, tak kenal kompromi, ikon militer, ekspedisi, dan petualang sejati. Range Rover 1970 inilah revolusi besar, mobil 4x4, tapi mewah, karpet, kulit, kenyamanan, namun tetap sanggup menembus lumpur. Range Rover menciptakan segmen baru, luxury SUV, Discovery, jembatan antara keluarga dan petualangan, nyaman, tapi tetap Land Rover sejati. Land Rover bukan lagi hanya soal bertahan hidup, tapi soal gaya hidup. Hari ini Land Rover berada di bawah Jaguar Land Rover JLR. Teknologi berubah, layar digital, sistem terrain, respons, elektrifikasi dan hybrid. Namun satu hal tak berubah, DNA-nya. Dari ladang pertanian hingga istana kerajaan hingga jalanan modern. Land Rover tetaplah simbol ketangguhan, eksplorasi, dan warisan Inggris. Land Rover bukan hanya mobil, ia adalah cerita tentang bertahan, beradaptasi, menjelajah. Dan selama masih ada jalan yang belum dilalui, Land Rover akan selalu mencarinya. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita ini sampai akhir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami di Evolusi Roda. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa klik like untuk mendukung konten kami. Tulis di kolom komentar,
Mobil legendaris apa yang ingin kamu dengar ceritanya selanjutnya? Dan pastikan kamu subscribe channel Evolusi Roda agar kita bisa terus mengembangkan channel ini dan terus menghidupkan kisah-kisah besar di balik roda dan mesin. Sampai jumpa di cerita berikutnya, Evolusi Roda, karena setiap roda punya sejarah.